Eh, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ulfa. Ya, saya CPNS 2024 di Jabatan Analis Pasar Perikanan Ahli Pertama. Alhamdulillah, saya tahun 2024 lolos lebih dulu ya dari teman-teman semuanya. Saya akan mendampingi kalian semua nih untuk berjuang lolos CPNS di tahun ini. Di sini kita akan belajar bareng, saling menguatkan, sama-sama berproses. Karena perjalanan CPNS ini memang butuh konsistensi dan mental yang kuat. Tapi yakinlah, setiap usaha yang kalian lakukan hari ini akan membawa hasil. Tetap fokus, nikmati prosesnya, jangan ragu untuk terus mencoba sampai berhasil. Ada kalimat yang bisa memotivasi saya dulu ya saat saya masih berjuang di CPNS dulu. Ini kalimatnya. Saat kamu sedang bermalas-malasan, saat kamu sedang tidur-tiduran, ingat ribuan pesaingmu sedang berjuang keras untuk mengalahkanmu. Karena kesuksesan itu ketika ada kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi, ayo teman-teman kita sama-sama mempersiapkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk lolos di CPNS tahun ini. Selanjutnya kita akan buka soal ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Soal nomor 6. Apa strategi paling efektif untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan di tingkat nelayan? A. Menerapkan teknologi pengolahan pasca panen sederhana. B. Menjual langsung ke pabrik besar. C. Meningkatkan volume tangkapan ikan. D. Menurunkan harga jual ikan. Dan E. Mengurangi jumlah nelayan aktif. Silakan dijawab, teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya. Dalam menyusun perencanaan pemasaran produk olahan perikanan, langkah awal apa yang harus dilakukan analis pasar hasil perikanan adalah A. Melakukan riset pasar dan preferensi konsumen. B. Membuat logo dan kemasan. C. Menentukan harga jual. D. Mencetak brosur promosi. Atau E. Mengurus izin distribusi. Oke, silakan dijawab. Lanjut ke nomor berikutnya. Apa bentuk diversifikasi produk hasil perikanan yang paling sesuai untuk menjangkau segmen remaja dan anak muda? A. Ikan asin tradisional. B. Ikan asap polos. C. Nugget ikan. D. Ikan segar utuh. Dan E. Bahan baku ekspor. Silakan dijawab. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Hambatan utama produk perikanan lokal masuk ke pasar modern seperti retail atau e-commerce biasanya adalah A. Kualitas ikan terlalu tinggi. B. Terlalu banyak variasi produk. C. Tidak memenuhi standar kemasan, izin edar, dan stabilitas pasokan. D. Harga terlalu murah. Atau E. Jumlah konsumen terbatas. Yuk, silakan dipilih jawabannya. Next, nomor selanjutnya. Dalam membangun citra produk hasil perikanan lokal, branding daerah asal berperan penting karena A. Membangun kepercayaan dan daya saing produk melalui cerita dan identitas lokal. B. Meningkatkan nilai rasa saja. C.
menurunkan biaya produksi, D. menghindari ekspor, atau E. mewajibkan penggunaan nama Latin. Yuk dijawab yuk soalnya A, B, C, D, atau E. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Apa strategi paling efektif untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan di tingkat nelayan? Nah, ini kata kuncinya di tingkat nelayan ya. Di tingkat nelayan, nilai tambah produk hasil perikanan. Jadi diversifikasi. Nah, peningkatan nilai tambah pada tingkat nelayan dapat dilakukan dengan pengolahan pasca panennya, seperti pengolahan penggaramannya, atau pengeringannya, atau pengemasan sederhana. Jadi, bagaimana cara kita untuk memberikan umur panjang pada produk, terus meningkatkan nilai tambah pada produk, seperti itu. Jadi yang sederhana saja di tingkat nelayan, kayak penggaraman, jadi ikan asin, seperti itu. Pengeringan dengan cara yang sederhana. Nah, untuk jawaban yang B, menjual langsung ke pabrik besar ini enggak ya, karena di sini nilai tambah produk biasanya hasil tangkapan ikan nelayan yang langsung dijual ke pabrik besar dalam bentuk yang segar itu diberikan harga yang rendah. Meningkatkan volume tangkapan ikan juga enggak, kurang tepat. Menurunkan harga jual ikan juga tidak tepat. Mengurangi jumlah nelayan aktif juga tidak tepat. Karena di sini konteksnya meningkatkan nilai tambah produk. Jadi kita konsen pada pengolahannya. Oke, selanjutnya, nomor selanjutnya. Dalam menyusun perencanaan pemasaran produk olahan perikanan, langkah awal yang harus dilakukan APHP adalah, nah ini kita ini ya apa diingat-ingat saja langkah awal analis pasar itu pasti melakukan riset pasar dan preferensi konsumen. Jadi apa yang di sedang diminati oleh konsumen-konsumen di pasar. Seperti itu. Riset pasar ini merupakan langkah untuk menentukan strategi pemasaran, segmen termasuk segmennya, produk, harga, saluran distribusinya seperti apa. Jadi penting ya untuk seorang APHP ini dalam menyusun perencanaan harus melakukan riset pasar dulu dan preferensi konsumen. Seperti itu, teman-teman. Oke, soal selanjutnya. Apa bentuk diversifikasi produk hasil perikanan yang paling sesuai untuk menjangkau segmen remaja dan anak muda? Ini gampang banget ini. Segmen remaja dan anak muda. Ikan asin tradisional. Ya bukan, karena asin tradisional ini kurang diminati ya sama anak-anak muda. Nah, ini kan tergolong preferensi konsumen juga. Jadi kita melakukan riset. Biasanya anak-anak muda itu lebih suka kan yang praktis, yang bisa dikreasikan, lebih gampang diolah, lebih enak, lebih banyak variasinya, rasa-rasanya. Nah, itu seperti jawabannya yang C ya, yang tepat ya, nugget ikan. Itu. Selanjutnya soal nomor 9. Hambatan utama produk perikanan lokal masuk ke pasar modern seperti retail atau e-commerce biasanya adalah, nah ini kita kan perikanan lokal itu UMK ya, usaha mikro kecil. Nah, UMK ini memang kendalanya itu memang pada legalitas, label kemasan, atau konsistensi pasokan. Ini yang tidak dimiliki kebanyakan dari UMK perikanan. Mereka biasanya hanya eh, standarnya itu NIB aja. Kayak kalau kayak PIRT, SKP itu masih masih banyak yang belum memiliki untuk UMK perikanan. Jadi ini merupakan hambatan utama ya untuk produk perikanan masuk ke pasar modern. Nah, ini juga menjadi PR kita nih. Eh, kita juga harus mendorong nih UMK naik kelas seperti itu. Oke, selanjutnya. Oh,
Dalam membangun citra produk hasil perikanan lokal, branding daerah asal berperan penting karena membangun kepercayaan dan daya saing produk melalui cerita dan identitas lokal, meningkatkan nilai rasa saja, menurunkan biaya produksi. Nah, ini saja itu pasti salah. Terus menghindari ekspor, terus mewajibkan penggunaan nama Latin. Ini kan perikanan lokal, citra produk perikanan lokal. Berarti branding itu ada yang dimaksud branding geo-branding. Jadi brandingnya berbasis wilayah geografis. Jadi di narasinya kita promosikan produk dengan memberikan keunikan atau cerita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Seperti itu. Nah, ini lagi-lagi kita juga harus melakukan riset dulu, riset pasar untuk mengetahui preferensi konsumen dari produk yang kita miliki. Seperti itu. Oke,